Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu belajar untuk materi pelajaran fikih ya. Dari pelajaran fikih. Namun sebelum kita mulai agar ilmu kita berkah, silakan pimpin doa dulu oleh KM. Siapa KM? Najmi, silakan. Belum dilanjutkan ke materi. Siapa yang tidak hadir? Sekarang tanggal Adli ada? Admin, dia, Almira. Baik, anak-anak yang berbahagia, supaya semangat kita yang MI Darussalam apa? Jawab 1, 2, 3. MI Darussalam. MI Darussalam terus maju. MI Darussalam cinta ilmu. MI Darussalam ada di kampus biru. Terus maju tanpa kenal waktu. Midas, midas, midas. MI Darussalam, yes. Untuk lebih semangat, kita buat kata-kata penyemangat ya. Kalau Bapak bilang binatang halal, yes. Kalau binatang haram, no. Paham? Ulangi, paham? Kita coba. Binatang halal, yes. Binatang haram, no. Kurang semangat. Binatang halal, yes. Binatang haram, no. Nah, pada pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar tentang binatang makanan halal dan makanan yang haram ya, masih ingat? Nah, di makanan halal dan haram itu sudah dipelajari mana yang harus dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Nah, untuk bab sekarang adalah tentang binatangnya, mana yang halal, kemudian mana yang haram. Jadi kalau kalian nanti makan makanan, lihat dulu ini daging apa ya. Jangan-jangan dagingnya daging yang haram. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang binatang halal dan binatang haram. Apa tujuannya? Nah, tujuannya di pembelajaran ini agar kalian itu bisa memilah ya, bisa mengklasifikasi. Oh, ini mah halal. Oh, ini mah haram ya. Kita lanjutkan. Nah, di pertemuan sekarang kita akan melihat tentang binatang yang halal terlebih dahulu ya. Mari kita lihat di slide yang sudah Bapak siapkan. Yang dari pojok sebelah sana gambar apa? Kemudian terus 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 kemudian terus ke bawah terus ini bawah yang ini kelinci. Belum dilanjut, ada yang bisa menunjukkan apa pengertian binatang halal? Indah, apa binatang halal pengertiannya? Binatang halal adalah binatang yang dikeluarkan oleh syariat Islam
Ada lagi? Nah, ini binatang alam. Gambar apa itu? Kelinci ya, kelinci boleh dimakan. Nah, binatang halal ini pengertian seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Kalau kita memakan makanan yang halal atau binatang yang halal, nah ini manfaatnya nih. Ya, nah ini jenis-jenis binatang yang halal. Nah ini binatang halal, jenis-jenisnya seperti ini. Binatang halal itu boleh dimakan. Nah jenisnya seperti ini. Di antaranya satu, ada binatang air. Kedua, ada binatang darat. Ketiga, binatang unggas. Apanya? Boleh. Kalau ikan, bangkai itu kan ada dua yang boleh dimakan. Satu bangkai ikan, dua bangkai belalang. Coba berdiri semua berdiri. Bisita dulu, jangan ngantuk, berdiri. Azka berdiri. Kita nyanyikan Yahya Emi Darussalam. Siap? Ulangi. Emi Darussalam. Emi Darussalam terus maju. Emi Darussalam cinta ilmu. Emi Darussalam akan di kampus biru. Terus maju tanpa kenal waktu. Midas. Emi Darussalam. Yes. Nah ini baru binatang haram. Nah, biasanya rada seru binatang haram karena jenisnya seger. Dan banyak yang bertanya. Ini di gambarnya ada binatang haram yang dikonsumsi. Gambarnya tak? Harimau ya, gambar harimau. Kita lihat ke bawah. Raka tuh, yuk. Makanan binatang yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh syariat Islam untuk dimakan oleh siapa? Oleh manusia. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertian binatang haram. Gambar apa itu? Burung apa? Burung elang. Nah, ini perwakilan bahwa binatang ini haram. Nah, coba lihat pengertiannya. Nah, ini hikmahnya. Nah, jadi kalau kalian memakan makanan yang haram, manfaatnya, hikmahnya kurang lebih seperti ini. Walaupun masih banyak ya hikmahnya. Nah, kita lanjut. Sekarang ketentuan binatang haram. Ketentuannya. Jadi yang disebut binatang haram kan hukuman. Coba lihat di sana. Yang disebut binatang haram itu ada yang haramnya karena zatnya atau disebut haram lidzatihi. Yang kedua ada yang haram karena hukmi atau sababi karena sebabnya. Jenis binatang haram. Jenis binatang haram. Nah ini jenisnya. Jenis binatang haram itu nanti ada dua. Ini yang pertama ya. Jadi ada dua jenis binatang yang haram. Satu apa? Itu satu, bukan bangkai itu. Jadi jenis binatang haram itu satu. Yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada bangkai, apalagi? Daging babi, hewan yang disembelih dengan selain Allah, hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala berhala, atau hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, terus kecuali sempat disembelih. Nah ini ayat Al-Quran yang mendasari haramnya binatang yang tadi dalam surat apa? Al-Maidah ayat 3. Di surat Al-Maidah ayat 3 ini berisi tentang binatang yang haram. Nah sekarang jenis yang kedua. Tadi kan binatang haram yang pertama haramnya karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah yang kedua
binatangnya diharamkan Rasulullah SAW di dalam hadis. Dalam hadisnya. Jadi ada hewan yang haram karena diharamkan oleh Al-Quran. Ada hewan yang haram karena diharamkan di dalam hadis. Itu. Nah, mari kita lihat apa saja. Nah, ini gambar himar zina atau keledai. Nah, yang kedua, ada binatang haram itu penyebabnya karena binatang tersebut buas dan berlari sesuai hadis. Ada hadisnya, cuma tidak sampai ke hadisnya. Kita jenis-jenis yang saja. Yang ketiga, binatang itu haram dimakan penyebabnya karena di dalam hadis disebutkan berparuh kuat dan berkuku tajam. Yang keempat, binatang haram itu penyebabnya karena di dalam hadis disebutkan termasuk binatang jalala. Jalala teh pemakan kotoran. Dia kan naon ini ya? Lalat ya. Lamun bahasa Sunda lalat kan? Lalat. Kemudian ada lagi, ada binatang yang haram dimakan. Itu penyebabnya dalam hadis karena diperintah untuk dibunuh. Jadi setiap binatang yang diperintah untuk dibunuh itu haram dimakan. Apa saja coba? Yang paling ujung apa itu? Burung gagak. Lanjut. Nah, dilarang dibunuh. Kalau yang tadi binatang haramnya karena diperintah dibunuh, kalau ini binatang haram dimakan karena tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Satu apa? Semut. Kan ada lagunya tuh. Semut kecil. Ya, ada kan itu. Bapak mau renang. Jadi yang terakhir jenis binatang yang haram itu di dalam hadis disebutkan karena binatang itu kotor dan menjijikan. Ya. Untuk lebih meyakinkan Bapak bahwa hidup teh paham, Bapak bertanya, coba Linda, coba apa arti binatang halal? Binatang yang dibolehkan dalam syariat Islam dan Rasulnya. Betul? Yakin? Coba semuanya menghadap ke layar. Slide. Coba lihat. Sekarang Bapak beri tugas untuk kelompok 1. Tiap kelompok menjawab 2 gambar. Coba dipegang. Ngariung. Ngariung per kelompoknya ngariung. Bapak ingin tahu apakah kalian paham tidak tentang jenis-jenis binatang haram? Karena ini jenisnya banyak. Ini spidol, nanti ditulis di sini. Spidolnya pegang. Nah, tugasnya begini. Bapak akan tayangkan gambar binatang. Dengarkan. Setiap kelompok tugasnya begitu. Bapak akan tayangkan gambar binatang. Nah, kalian tebak binatang itu binatang haram ya. Binatang itu haram. Penyebabnya haramnya apa? Nanti tulis di kertas. Lalu berdiri di sini dan diperlihatkan ke teman-teman. Nah, nanti kalian evaluasi benar tidak jawaban kelompok 1. Paham ya? Nanti ditulis pakai spidol. Siap? Siap. Makanan halal? Binatang halal? Binatang haram? Binatang haram? Makanan halal? Binatang halal? Nah, kita lanjut. Kelompok 1. Coba lihat. Silakan berunding. Ya, berunding dalam hitungan 10. Sudah selesai dan langsung dibawa ke depan. Usaha seorang perwakilan. Lalu kelihatan ke teman-teman. Siap? Siap? Silakan yang mau nulis siapa? Siap? Gambar yang pertama. Tring. Nah, ini binatang apa? Dengan silakan kelompok lain jangan ngobrol. Kelompok 1 padami. Tidak usah menyebut binatangnya, sebutkan penyebab keharamannya. 1, 2, 3, 4, sudah? 4, 5. Kalau ini kan kalau ada yang hadis nanti di ujungnya ada sesuai hadis gitunya haramnya. 5,
6, 7. Silakan bawa ke depan. Bawa ke depan. Sok Engal, bawa ke depan. Bawa ke sana, ke depan, bawa ke depan. Bawa ke depan. Nah, lalu menghadap di tengah, di tengah. Nah, lalu perlihatkan ke teman-teman. Coba baca apa penyebab keharamannya. Baca bareng. Betul tidak? Betul. Gambar apa ini? Ya, coba. Berarti tahu ya. Berarti ingat apa yang tadi disampaikan. Yang kedua, siap-siap. Gambar kedua. Tinteng. Ayo. Ini gambar apa coba? Harimau. Coba apa penyebab keharaman harimau? Tulis di kertas. Yang besar biar terbaca teman-teman ini. Satu, 2, 3, 4. Silakan kedepankan, perlihatkan ke teman-teman. Coba baca apa? Haram karena bertaring dan luas. Betul tidak? Nah, betul. Bagus. Nah, sekarang bagian kelompok 2. Nah, kelompok 2 kan? Sepidona. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bang, bisa. Siap. Kelompok 2. Jangan luas. Kelompok 2. Gambar 1, tebak apa penyebabnya? Tring. Gambar apa ini? Gambar katak tapi tidak pakai lipstiknya. Karena pakai lipstik kayaknya cantik ya kan? Coba haramnya kenapa ini? Kakak, tulis yang gede biar terbaca nanti. Besar tulis. Satu. Kasepnya ganteng. Kata ganteng itu. Ya. Terus silakan bawa ke depan. Enggak, waktu nanti reset. Cepat habis. Silakan perlihatkan ke teman-teman, baca bareng. Haram karena tidak boleh. Nah, itu tidak. Betul. Silakan duduk. Kelompok 2, gambar 2. Cring. Ayo, gambar apa ini? Kalajengking. Coba tebak apa haramnya? Kenapa haram kalajengking? Ya, 1, 2. Maksud Bapak teh jawaban kedua di kertas yang kedua. Dengan nama sok lanjut ya. Kan 2 gambar, 2 gambar. 3. Silakan berdiri, perlihatkan ke teman-teman. Ayo teman-teman ditebak, dibaca apa? Haram karena tidak untuk dibunuh, betul tidak? Kalajengking. Kalajengking harus berarti lupa ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti coba lihat di LKS itu tidak? Kalajengking harus dibunuh. Ya. Kelompok siap, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya. Mana sepedanya? Nyambut. Kelompok 3, siap. Ini kelompok 3. Tring. Gambar apa tuh? Elang. Elang kakinya itu sedang mencengkram apa tuhnya? Kelinci.
setengah mangsa. Nah itu gunanya kuku tajam teh eta tah. Jadi kalau arkan sedang nonggeng, nah bisa tulangkek bawa kalau bawa. Terang-terang teh geus di luhur laut teh kumaha teh. Satu. Silakan bawa ke depan. Perlihatkan ke teman-teman. Ayo, tring. Apa jawabannya? Baca. Haram karena betul tidak? Betul. Ada yang kurang satu ya. Baru tidak apa-apa. Sudah betul. Gambar kedua. Tring. Ayo. Gambar apa ini? Bukan kelinci, bukan adek. Mana kelinci badak? Satu, dua, tiga. Panjang. Nah, terus silakan bawa ke depan. Ini kelompok 4. Siap-siap. Baca, ayo. Treng, baca bareng. Haram. Nah, karena diharamkan oleh Rasulullah di dalam hadis, betul tidak? Betul. Ini gambar apa nanti gambar? Iman, jinak, gede. Terus. Siap-siap, kelompok 4, spidolnya lempar, leper, pindah. Siap, kelompok 4, 1, 2, 10. Gambaran dia. Ayo, kenapa haram? Banyak tulis. Badami, supaya semua kelompok tahu jawabannya. Jangan tidak ada yang bekerja. Coba ini. Seorang tikus haram. Kenapa? Ayo. Bawa ke depan. Wah, Hilmi. Ya, tepuk tangan buat Hilmi. Coba dibaca, diperlihatkan. Aduh, ada tulisannya. Kurang padan. Karena ada perintah untuk dibunuh atau boleh harus. Silakan bawa ke depan, Hilmi. Perlihatkan, baca bareng. Untuk selain Allah. Silakan. Untuk selain Allah. Berarti jawabannya tambah ya sedikit nanti. Diharamkan di dalam Al-Quran karena disembelih untuk selain Allah. Itu jawaban. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk tugas nanti Bapak tugaskan di rumah buat kalian clippingnya. Buat clipping tentang binatang halal dan haram. Bapak tentukan nih. Kelompok 1 membuat clipping tentang binatang. Clipping itu yang dina karton, terus ditempel gambar-gambar. Jadi kelompok 1 membuat clipping tentang binatang yang halal. Tentang binatang yang halal. Jadi gambar apa saja tempel di karton tentang binatang yang halal. Mau binatang air, binatang darat, mau binatang unggas, tempel di karton. Terus dinamia kelompok 1 terus namanya sawai. Ya. Kelompok 2 tugasnya membuat clipping tentang binatang yang haram yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Tempel di sana, misalnya gambar binatang tercekik, tempel. Jadi kayak judulnya kalau ini binatang jenis-jenis binatang yang halal. Lalu dia mungkin judulnya jenis-jenis binatang yang haram yang diharamkan dalam Al-Quran. Terus dia jenis-jenis yang binatang yang diharamkan
hadis karena berkuku tajam dan berparuh kuat. Ya. Kelompok 4 membuat clipping jenis-jenis binatang yang haram dalam hadis karena kotor dan menjijikan. Ya, paham? Nah, itu tugas untuk PR nanti di rumah. Paham tidak? Paham. Siap? Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan yang lain, mari kita tutup pembelajaran saat ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.